Tolong kawan-kawan telepon polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan. Telepon kalian polisi kawan-kawan. Rumahku di. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Polisi, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kawan-kawan, rumahku dikepung orang-orang kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Kawan-kawan, tolong telepon polisi kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, tolong telepon polisi kawan-kawan. Pak Polisi, apa di sini nggak ada polisi yang menonton? Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, tolong Pak Polisi. Tolong telepon polisi kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Untuk informasi sementara ada dugaan penistaan agama di lokasi sini ya, kilometer 13, sehingga warga mengerumuni. Dari pihak polisi pun ada di sini ya, pihak kepolisian baik maupun dari Brimob sudah mengepung supaya tidak terjadinya ada kekisruan atau kerusuhan. Iya Bapak. Siap. Kasih lewat. Untuk terhadap yang di rumah dikepung sudah diamankan oleh Brimob. Yuk, mana Bang Dian? Jatuh ngiwak kerjal mari dulu. Sudah diamankan ya terhadap yang live, sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Polsek Sunggal dan sejumlah dari Brimob juga untuk mengamankan. Sudah diboyong ke Polsek Sunggal. Ya bang, ya bang.
dugaan penistaan agama di lokasi sini ya, kilometer 13, sehingga warga mengerumuni. Dari pihak polisi pun ada di sini ya, pihak kepolisian baik maupun dari Brimob sudah mengepung supaya tidak terjadinya ada kekisruan atau kerusuhan. Usahakan dulu anakmu nanti 10 ya, kalau melahirkan kau ya. Usahakan dulu 10 ya. Tolong dulu ya, 10 bikin dulu anakmu, biar langsung biar langsung. Ripa, usahakan dulu anakmu nanti. Iya Bapak. Siap. Kasih lewat. Untuk terhadap yang di rumah dikepung sudah diamankan oleh Brimob. Yuk, mana Bang Dian? Sudah diamankan ya terhadap yang live, sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Polsek Sunggal dan sejumlah dari Brimob juga untuk mengamankan. Sudah diboyong ke Polsek Sunggal. Ya Bang, ya Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi Uniriva menampol. Loh, kok terpental saya? Sahabat Julius, sahabat Uniriva, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Masya Allah, barakallah, hari ini kita akan mereaction satu video yang sedang viral ya. Di kalangan diskusi lintas agama cukup viral. Saya tidak tahu apakah ini viralnya sampai mana. Kenapa? Seperti yang pernah kita bahas kemarin, no viral, no justice. Tidak ada viral, tidak ada keadilan. Artinya, teman-teman perlu kita ketahui bahwa saya sendiri adalah pendiskusi lintas agama. Saya adalah orang yang sangat berharap ketika ada diskusi-diskusi yang menista itu, saya berharap viral. Karena memang kita menyiarkan di YouTube. Artinya kita berharap orang melihat bagaimana etika diskusi antara Islam dan Kristen. Dan teman-teman, ternyata viral Ratu Entok kemudian ditangkap. Dan by the way, Ratu Entok bukan masuk dalam ranah dialektika lintas agama. Ini adalah setelah ketangkapnya Ratu Entok, pertama kali ada orang yang tersandung kasus karena dugaan penistaan agama dalam ranah dialektika. Sebelumnya kita bisa mendengarkan kabar ada Nora Aritonang yang juga dilaporkan sebagai pendiskusi yang katanya menista agama Kristen. Dan menjadi permasalahan yang harus kita angkat kali ini adalah sebenarnya parameter penistaan dalam agama itu apa? Bagaimana dalam agama Kristen? Kalau dalam Islam jelas. Kalau kalian menyebutkan sesuatu yang tidak pernah ada di literasi Islam dan tidak pernah dipahami oleh para ulama, maka itu namanya penistaan. Masuk deh. Ya bentar.
ya. Izin teman-teman, saya mau putarkan satu video dari anak Batak dulu ya, karena saya ada tamu sebentar untuk ngambil ini. Nah, bentar ya. Saya tunjukkan videonya. Itu adalah salah satu video yang saya dapatkan dari teman-teman record ya, teman-teman. Sorry, kenapa begini? Teman-teman yang merecord tadi malam, mereka mengirimkan beberapa video kepada saya. Salah satunya adalah video ketika si anak Batak ini live. Dan saya pernah bilang kemarin ya, sebenarnya pendiskusi agama itu tidak perlu dilarang, asal mengikuti aturan dan mengerti dengan apa yang diucapkan. Tahu etika-etika dalam ranah dialektika. Ya, dan memang kita tentu tahu yang namanya orang akan sakit hati dikarenakan banyak hal. Satu, karena asumsi dari orang yang menjelaskan agamanya. Kedua, dari tuduhan orang yang menjelaskan tentang agamanya. Tapi kalau sakit hati karena kebenaran, ini yang mau kita sortir ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, anak Batak adalah salah satu orang pendiskusi yang memiliki kebencian personal kepada para apologet. Saya tunjukkan ya tadi. Saya tunjukkan buktinya. Ini dia. Bukti bahwa dia memiliki kebencian terhadap apologet secara personal adalah dengan apa? Dia membuat nama saya sebagai nama babi. Artinya, secara emosional orang ini tidak siap berdiskusi. Ya, dia personal juga memiliki kebencian. Nah, dan orang ini juga ketika berdiskusi ini monolog, tidak mengizinkan orang lain, belum mengizinkan orang naik, tapi sudah menjelaskan gimana orang lain. Nah, ini tidak bisa dikatakan dialog. Kita memiliki aturan berdemokrasi, kebebasan dalam bicara, tapi harus tetap terukur dan terstruktur dan mengikuti kaidah-kaidah berlaku. Kalau kita tersandung, ya silakan bertanggung jawab. Ya, saya tampilkan lagi beberapa video yang saya dapatkan tadi malam terkait si anak Batak ini. Ya, ini sudah saya tampilin ya. Perlu pihak kepolisian untuk turun tangan mengamankan si anak Batak, teman-teman. Inilah kalau seandainya teman-teman mencoba memviralkan apa yang ini belum kiamat ya, belum Sofiatul dan ini belum Agatha, belum Ciki Sembiring, belum lagi si RK, belum semua. Dan tempat itu juga ini ya, kalau seandainya Sofiatul menghujat bahkan menginjak Al-Quran dan dia berada di luar negeri, memang itu di luar ini Indonesia ya, tapi kita hanya bisa menahan sakit hati saja. Tapi kalau sudah berada di wilayah Sumut, ya tahu sendiri, Sumut itu juga ada Islam, ada Kristennya. Artinya akan ada implikasi kemudian orang-orang akan berkerumun untuk mencoba untuk mendatangi siapa yang dianggap bersalah ini atau si tersangka atau yang diduga menista agama ini. Dan apalagi sekarang sedang panas di Sumatera Utara ya. Saya khawatirnya begini teman-teman ya. Ketika Ratu Entok diduga menista agama Kristen, kemudian membuat marah para pecinta damai atau mereka-mereka yang anti dalam penistaan agama, kemudian dilaporkan memicu kemarahan umat Kristiani, lalu kemarahan umat Kristiani ini akhirnya melebar kemana-mana, ya kan, dengan membawa sesuatu yang bukan substansi, tidak sesuai dengan substansi Ratu Entok, karena Ratu Entok bukan pendiskusi, maka kemudian akan ada balasan dari umat Islam. Saya khawatir nanti kan kisruh perang agama. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya katakan bahwa dari dulu sejak 6 tahun lalu saya berdiskusi, saya sudah katakan, ini tema yang sangat sensitif. Perlu diksi-diksi yang keluar itu ada diksi-diksi yang ada dasarnya. Ya, kalau kita menyampaikan kebenaran masih dimarahi, masih dihantam, nabi-nabi juga begitu. Makanya memang perlu keberanian dan juga ilmu. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki kredibilitasnya, tidak ada ilmunya menyampaikan sesuatu di hadapan publik,
Ketika dia dimintai pertanggungjawaban ya dia akan bertanggung jawab. Apa azas, apa dasar, apa landasan, apa motif dari dia melakukan hal itu. Nah, jadi teman-teman saya sendiri mengusahakan diri saya untuk mengerti seluk-beluk tentang teologi, tentang kristologi, tentang islamologi. Saya ambil di jalur akademik dan saya juga ambil dalam ranah autodidak. Kenapa? Saya harus belajar menggunakan kaidah berpikir yang memang ilmiah itu pandu. Ya secara ilmiah itu ada dasarnya. Nah, dialog lintas agama, saya sudah katakan, ini akan menjadi pemicu konflik beragama betul. Tetapi perlu pemerintah untuk turun tangan, mendisiplinkan kalau perlu di-stop, tapi dengan catatan adil. Jangan nanti giliran umat Islam bicara di-stop, tapi yang berkuar-kuar misionaris penginjilan itu dibiarkan. Jadi hal kecil ini juga harus diperhatikan. Kalau sudah ada keputusan SKB 2 menteri tidak boleh memberikan agama kepada orang sudah beragama, hentikan misionaris. Ada misionaris tangkap, tidak perlu umat turun tangan demo. Ya, biar tidak kisruh Indonesia ini. Oh, ternyata debat agama akhirnya membuat pemicu konflik, hentikan semuanya. Hentikan semuanya. Saya bersiap berhenti menjadi pendebat lintas agama. Tapi ingat, apakah akan menghentikan kaidah ilmiah yang sudah bergulir? Pengkajian terhadap Bible itu bukan hanya ada di ruang eksternal Kristen. Perhatikan, sudah mulai muncul para pakar yang bersuara tentang Bible. Bahkan sesama mereka sendiri itu saling mengkritisi. Lalu kenapa tidak boleh dibicarakan di ruang publik kemudian? Kalau ada yang sakit hati karena berbeda paham, maka mereka yang tidak toleransi. Tapi bicara memframing ini tidak boleh. Ya, jadi kalau seandainya ada orang bilang nggak boleh bicarakan Kristen, siapa bilang sesama Kristen saja sudah saling berdebat. Bahkan Mbak Yonatan Purnomo mengatakan bahwa LAI sendiri adalah sebagai lembaga terbesar penterjemah Bible di Indonesia dikritisi oleh seorang doktor. Ini kaidah ilmiah. Boleh dihentikan ini. Jangan mau kembalikan Indonesia ini ke zaman jahiliyah. Mau kembalikan Indonesia ini ke zaman dark age. Di mana adalah kegelapan ilmu pengetahuan musuh manusia. Jangan. Ya, kaidah ilmu harus tetap berjalan. Kita harus mencerdaskan anak bangsa. Yang tidak boleh adalah intoleran. Apa intoleran? Intoleran itu banyak hal. Salah satunya adalah menghentikan opini masyarakat lalu tidak meluruskannya, ya, atau menghentikan pendapat masyarakat lalu kemudian tidak meluruskannya, tidak memberikan solusi. Nah, diskusi lintas agama ya akademik harus tetap berjalan, ya, karena ini kita sedang mengadu argumentasi kebenaran dari satu agama dengan agama lain. Biarkan menjadi fakta-fakta yang disampaikan, tapi dengan menggunakan kaidah yang betul, metode, manner, dan meter. Ya, kita lakukan kaidah ilmiah saja sudah. Ya, nah jadi teman-teman kembali lagi bahwa anak Batak ini kredibilitasnya apa? Apakah dia punya ilmu Islamologi? Pernah belajar Islamologi nggak? Itu yang perlu kita pahami. Saya sengaja pindah kuliah karena ada mata kuliah kristologi di tempat saya sekarang. Karena saya sejalan dengan apa passion saya, itu mengkaji agama-agama. Saya hadir di ruang akademik, maka saya pindah ke Fakultas Unmu Ternate karena ada pembahasan kristologinya. Jadi relate dengan daily activity saya gitu. Nah, saya adalah orang yang hadir dikarenakan ingin meminimalisir penghujatan dengan membawa mereka-mereka yang sudah terlanjur menghujat debat kusir ke ranah yang lebih akademik. Mari kita menggunakan konstruksi berpikir yang ilmiah. Nah, jadi ketika saya sendiri dihentikan, saya tidak terima. Karena saya hadir karena sebab sudah ada kritikan-kritikan terkait Islam dulu. Contoh Yohanes Damaskus. Dokumennya masih beredar, dibacakan. Kenapa saya tidak boleh datang mengkaji kristologi? Nah, artinya apa? Teman-teman perhatikan ya, bukan debat lintas agamanya harus dihentikan, tapi didisiplinkan, diberikan kaidah-kaidah yang sesuai dengan undang-undang. Ya, ini asas demokrasi kan. Nah, jadi anak Batak adalah orang yang menunjukkan secara mental dia pembenci. Kenapa? Dengan dia memberikan nama kepada hewan ternaknya, Rifa, Zulkifler, Blokir Permanen. Dia memiliki kebencian personal kepada para pendiskusi lain. Nah, secara emosional dia memperlihatkan bahwa dia memiliki ketidaksenangan.
Nah, jadi ketika dia berdiskusi itu belum tentu objektif mewakili Kristen, bisa jadi mewakili dirinya sendiri dengan ketidaksenangannya kepada para apologet Islam. Maka orang seperti ini berbahaya, tidak ada kecerdasan dalam emosional, tidak ada kecerdasan dalam sosial. Nah, kalau kita marah ketika diskusi itu hal yang wajar, tapi ketika kita lanjutkan di luar diskusi, memiliki kemarahan, maka ini tidak memiliki kecerdasan emosional. Maka penting ketika kita masuk dalam ranah dialektika itu memiliki kecerdasan emosional. Unirifa juga sering marah, oh iya, saya tergantung siapa yang saya hadapi. Yang saya hadapi penghujat, saya tampar bolak-balik, itu lumrah. Kenapa? Orang seperti itu disadarkan, karena saya bicara bukan dengan anak kecil, tapi bicara dengan orang dewasa. Amarah dalam diskusi itu wajar, tapi mencaci itu tidak wajar. Itu namanya ad hominem. Maka ada logical fallacy. Kalau kita marah, itu bentuk manusiawi dari diri kita, hal yang lumrah. Tapi marah itu dijiwantahkan dengan cara apa? Jangan sampai merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Maka marahlah dengan cara benar, ya. Memang ada dalil la taghdab walakal jannah. Tahan amarah itu. Maksudnya, kalau kita marah karena benar, marah karena melihat penistaan terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad, marahnya itu caranya apa? Bukan diimplementasikan dengan cara mencaci, tetapi ditelan amarah itu keluarkan produk ilmu. Jawab. Ini loh jawabannya, bukan begitu. Jadi anak bata ini adalah salah satu pendebat yang saya katakan ya tidak berilmu, tidak memiliki kaidah keilmuan. Makanya Islam itu ada kaidahnya teman-teman. Pentafsir itu tidak boleh sembarangan. Para mufasir itu adalah orang-orang yang memiliki parameter ilmu yang sudah mumpuni. Maka sepintar apapun umat Islam, kalau dia belum berhak menjadi mufasir, dia tidak boleh menafsir. Bahkan Buya Hamka sendiri itu adalah seorang mufasir, itu mengutip tafsiran-tafsiran para ulama. Akademisi begitu. Maka kalam ulama ini adalah seperti dalil bagi para mufasir untuk orang awam ya. Jadi kalam ulama bagi para orang awam seperti dalil untuk para mujtahid. Penting perkataan ulama. Kutip perkataan orang-orang yang sudah berkata sebelum kita. Maka ini disebut sebagai diskusi yang ilmiah. Tapi kalau hanya berkoar-koar dari perspektif pribadi itu bisa salah teman-teman. Karena kita berbicara dari diri kita pribadi. Tidak semua orang akan sepakat dengan kita. Nah, kalau kita mengutip perkataan orang lain, kita sedang berbagi kepada orang lain, kalian sepakat atau tidak dengan orang ini. Maka masuk ke dalam ranah diskusi. Nah, jadi terkadang saya masih bingung. Penistaan agama ini parameternya seperti apa dalam iman Kristen? Kalau dalam Islam jelas. Mentafsir sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran itu termasuk menista karena tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka kaidah ilmiah dalam Kristen harus ada ketentuannya. Katolik contohnya. Saya tidak pernah berdebat hebat dengan orang Katolik karena saya tidak akan mencoba untuk memasukkan sudut pandang saya kepada Katolik karena orang Katolik bukan sola scriptura. Orang Katolik itu memiliki kaidahnya. Apa kaidahnya? Mengikuti magisterium dan tradisi suci. Maksudnya apa? Mereka diikat oleh pandangan skolar mereka. Bahkan mereka punya konsep infalibilitas. Mereka berpatokan kepada infalibilitas paus, infalibilitas magisterium. Kalau saya bantah, saya tidak toleransi. Tapi kenapa dengan orang Protestan kita selalu baku hantam? Karena mereka sudut pandangnya sola scriptura. Setiap mereka berhak menafsir kitab mereka masing-masing. Makanya ada ribuan denominasi. Nah, yang kita bertengkar ini bukan dengan si Kristennya, bukan agama Kristennya, tapi produk fikir dari orang yang mengklaim sebagai Kristen yang tidak punya panduan berpikir yang jelas secara ilmiah, tapi hanya mengaku Roh Kudus lalu berani-beraninya menjelaskan agama mereka. Seperti si anak bata ini. Artinya kembali tafsir suka-suka. Ya. Nah, kita akan angkat lagi nih video kemarin ya yang sempat saya reaction ya, di mana Dodi Syafriadi mengangkat penistaan terhadap anak bata terhadap agama Islam oleh anak bata ya. Kita tunjukkan ini. Saya tunjukkan Dodi Syafriadi kemarin kalau tidak salah itu kita mungkin kemarin saya tidak terlalu ini ya, apa poin-poin. Nah, ini dia. Kita tunjukkan ini bisa jadi karena ini nih. Kalau sudah kami umat Islam memviralkan di YouTube kami, insya Allah akan ditanggapi oleh umat Islam. Tapi kembali lagi saya minta tolong dengan sangat kepada seluruh umat Islam, serahkan kepada pihak kepolisian. Kita ada aturan negara kita, jangan semena-mena.
Dan perhatikan teman-teman umat Islam, takutnya ada provokator di antara kita menyamar menjadi muslim, ternyata dia adalah orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Hati-hati, jangan mudah terpancing. Ingat, sabar, istighfar, jangan mudah terpancing. Ya, kita akan, ya bisa jadi gara-gara ini insya Allah nih. Nah, sudah ditangkap ya. Oh, ini nih. Oh yang lagi heboh malah detik-detik. Oh ini Ustadz Yusuf kita angkat detik-detik ya, ini ya. Coba kita naikkan video satu detik-detik si Rodi Simamora ditangkap. Ya. Oh, sudah diangkat banyak pihak ya. Nah, teman-teman sekali lagi saya katakan bahwa salah satunya Ustadz Yusuf PI ini. Kita angkat ini dulu. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung kawan-kawan. Kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13 kawan-kawan. Rumahku dikepung. Kawan-kawan, sudah ada informasi rumahku dikepung, datang lagi kawan-kawan. Tolong bagikan sebanyak-banyaknya kawan-kawan, rumahku dikepung. Kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan. Kawan-kawan tolong telepon polisi saudara-saudara. Kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung. Kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung kawan-kawan. Padahal aku nggak ada menghina. Kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Polisi, apa nggak ada polisi menonton ini? Apa nggak ada polisi menonton ini kawan-kawan? Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Tolong Pak Polisi. Jalan Binjai kilometer 13. Dikepung banyak orang di depan rumah kita, orang Islam. Di luar, jangan kau apa, nggak usah kau ikutin ya. Banyak di luar orang Islam. Kawan-kawan, Pak Polisi. Pak Polisi, apa nggak ada polisi menonton ini? Jalan Binjai kilometer 13. Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa nggak ada polisi menonton ini? Pak Polisi. Nggak berani aku keluar kawan-kawannya. Aku nggak berani keluar. Aku nggak berani buka pintu. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Banyak orang-orang di luar Pak Polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Pak Polisi. Maaf Pep, rekam jalan kita. Unang pala buka pintu, unang buka pintu, yola rekam masuk. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Unang buka pintu. Unang buka pintu. Unang buka pintu. Unang buka pintu. Kawan-kawan, tolong Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Unang buka pintu, Mak Pep. Tolong Pak Polisi, aku punya istri dan anak Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, entah apa salahku. Tolong Pak Polisi ya, Pak Polisi, apa nggak ada polisi menonton ini? Jalan Binjai kilometer 13. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Aku nggak berani buka pintu. Pak Polisi. Pak Polisi, aku nggak berani buka pintu Pak Polisi. Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi.
Jangan sampai rumahku didobrak Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi menonton ini di kota Medan? Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi menonton ini? Apa enggak ada polisi menonton ini? Tolong Pak Polisi. Tuhan Yesus, lindungi istri dan anakku Tuhan Yesus. Pak Polisi, Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Apa enggak ada polisi di menonton ini dari 6.000 orang? Apa enggak ada polisi yang menonton ini? Pak Polisi, Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Pak Polisi, di depan rumahku banyak orang Pak Polisi. Tolong, apa enggak ada polisi di sini? Pak Polisi, apa enggak ada polisi di sini yang menonton ini 6.000 orang? Aku enggak bercanda, enggak bercanda. Enggak bercanda, tolong Pak Polisi. Telepon je polisi, pedok je telepon polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang menonton ini? Dari 6.000 orang, enggak ada polisi yang menonton ini. Benar KB, benar Pak, benar. Telepon je polisi mapep dokot tulay. Hah? Aro. Dang telepon je lay jo. Lay Samuel telepon, nasa telepon polisi. Telepon polisi, kawan-kawan, telepon dulu kawan-kawan. Aku nggak berani ke buka pintu kawan-kawannya. Aku nggak berani buka pintu. Nggak berani aku buka pintu kawan-kawannya. Nggak berani aku buka pintu. Pak Polisi, tolong Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang nonton ini? Apa enggak ada polisi yang nonton kawan-kawan? Kawan-kawan, hubungi dulu polisi kawan-kawan. Hubungi dulu polisi siapapun di kota Medan. Hubungi dulu polisi kawan-kawan. Siapapun di kota Medan, hubungi dulu polisi kawan-kawan. Siapapun di kota Medan, hubungi dulu polisi saudara-saudara. Pak Polisi, tolong Pak Polisi, siapapun polisi di kota Medan. Siapapun polisi di kota Medan kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13 kawan-kawan, siapapun polisi di kota Medan. Tolong kawan-kawan. Kawan-kawan. Siapapun telepon dulu polisi kawan-kawan. Tolong kalian telepon polisi. Jalan Binjai kilometer 13, rumahku lagi dikepung. Kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Telepon kalian dulu polisi kawan-kawan. Kawan-kawan, atau Polres Binjai, Polres Binjai, tolong Polres Binjai. Kawan-kawan, apa kalian nggak ada nomor polisi? Hah? Jalan Binjai kilometer 13. Polrestabes Medan. Anak Polsek Sunggal mana? Polsek Sunggal. Polsek Sunggal, tolong dulu kawan-kawan, Polsek Sunggal. Tolong dulu kawan-kawan, Polsek Sunggal, Jalan Binjai kilometer 13 kawan-kawan. Teman-teman,
Alhamdulillah ya, alhamdulillah semoga ini menjadi isu nasional dan saya berharap semoga diskusi lintas agama didisiplinkan ya. Didisiplinkan ini maksudnya diawasi oleh pemerintah sehingga setiap orang yang berbicara itu betul-betul memiliki kapasitas dan kredibilitas dan juga orang yang berbicara juga menggunakan diksi-diksi yang sangat hati-hati sehingga tidak menjadi asbab sakit hati. Kalau saya katakan apakah saya Unilever pernah tidak bicara ini apa namanya bicara keras terhadap umat Kristen. Jelas saya pernah melakukan itu. Kenapa? Karena saya intensitas emosi kita ketika berdiskusi apalagi menghadapi orang-orang yang menghujat agama Islam tentu tidak semudah itu. Bersabar ya teman-teman. Tapi kembali lagi semakin lama kita semakin belajar bagaimana diskusi yang baik dan benar. Semakin lama kita semakin sadar bahwa implikasi dari apa yang kita lakukan itu bisa besar. Saya sudah pernah diingatkan berkali-kali implikasi dari debat ini akan besar sekali. Iya betul. Tapi debat ini sudah ada. Kita tidak bisa menghindar. Dalam Islam itu kita harus satu. Kita harus maju, tidak boleh mundur. Ya, karena apa yang kita lakukan ini adalah upaya untuk justru meminimalisir penghujatan. Kalau mereka dibiarkan begitu saja liar membangun narasi yang tidak benar terkait agama-agama lain, maka kita yang tahu ini dibiarkan berdiam diri ya kita membiarkan. Maka saya tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran dengan cara dialog yang benar, terukur, terstruktur, dan diatur oleh undang-undang. Makanya saya berharap pemerintah, sudah ada Cyber Polri, berbadan sendiri untuk memperhatikan mana konten kreator yang motivasinya adalah penghujatan, mana yang betul-betul adalah menyampaikan sesuatu yang dipelajari dia, masuk dalam ranah ilmiah. Silakan, kalau memang harus ditangkap, tangkap sudah. Ya, itu saja. Oh, Unilever harus ditangkap. Kalau memang saya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang saya lakukan, kenapa saya harus tidak mau ditangkap? Saya tinggal di negara ini. Saya taat harusnya kepada negara ini. Kalau memang Unilever ternyata menista agama Kristen, jangan saya dimasukkan penjara karena ingin menyenangkan hati orang Kristen. Jangan, itu zalim. Kalau saya seandainya terbukti bersalah, saya tidak boleh kabur dari apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Karena tugas saya di Indonesia ini adalah selain tunduk patuh kepada Allah, juga tunduk kepada peraturan yang ada. Itu sebagai bentuk ketundukan saya kepada Allah. Berkata benar di hadapan pemerintah adalah jihad fisabilillah. Tapi ketika punggungmu dipukul oleh pemerintah, mereka mengambil hartamu, Allah ajarkan saya untuk tidak perlu melawan. Kenapa? Sia-sia saya melawan. Allah lebih tahu. Percuma saya melawan. Tapi ketika saya menyampaikan kebenaran, belum ada aturan yang berlaku, saya akan lanjutkan terus. Dengan catatan, kita ajarkan diri kita ajarkan umat Islam untuk bersabar. Kalau kalian tidak siap masuk ke dalam ranah dialek lintas agama, hanya akan mencaci kemudian, lebih baik mundur dulu, sekolahkan hati dulu. Dulu saya begitu. Berapa kali saya mau mundur? 2 kali. 2 kali saya mau mundur karena saya pikir oke, mungkin emosi saya tidak stabil. Tapi kemudian saya berpikir bahwa saya manusia, pasti akan khilaf. Biarkan Allah sendiri. Allah sendiri yang akan membimbing saya untuk menjadi orang yang profesional dalam ranah dialektika lintas iman. Salah satu bentuk keprofesionalitasan saya adalah saya betul-betul mengambil jurusan yang relate dengan daily activity saya, itu debat lintas agama di jalur yang memang pertama saya ngambil Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya mencari perbandingan lintas agama, tapi jauh dari tempat tinggal saya. Akhirnya saya menemukan tempat yang saya boleh tinggal di tempat itu, yaitu Kota Ternate sendiri. Saya mengambil Prodi Komunikasi Siar Islam. Ya, komunikasi penyiaran Islam atau Prodi KPI. Alhamdulillah di dalamnya ada mata kuliah kristologinya. Alhamdulillah saya baru tahu. Masya Allah. Ini salah satu bentuk upaya profesionalitas yang saya upayakan. Dan alhamdulillah saya sudah berada di Ternate. Insya Allah saya tinggal administrasi terakhir dan insya Allah saya akan lanjut kuliah menimba ilmu, mengedukasi publik dalam ranah dialektika lintas iman. Itu upaya saya. Ya, jangan kita karena kebencian kita kepada suatu kaum membuat narasi liar yang memicu emosi orang lain. Ketika kita dihantam dan dihajar oleh orang lain, kita menangis. Siapkan diri kalian. Kalau memang kalian katakan saya siap, maka siapkan mental kalian. Jangan memprovokasi lagi. Hentikan provokasi. Tunjukkan bahwa saya siap dengan apa yang saya lakukan. Bertanggung jawab. Ya, insya Allah Unilever sangat mencintai negara ini. Seandainya pihak kepolisian memanggil Unilever, insya Allah Unilever akan datang. Saya percaya mereka adalah manusia yang juga beragama Islam, yang juga beragama Kristen. Mereka bukan robot ya teman-teman. Kalau ada ketragisan yang kita lihat, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum, kembali lagi, hanya satu yang mampu menyelamatkan kita dari kejahatan dunia,
yaitu Allah. Maka berlindunglah kepada Allah. Berlindung saya kepada Allah dari kejahatan lisan saya, kejahatan tangan saya. Itu yang paling utama. Yang paling jahat adalah lisan kita sendiri. Karena kita yang bisa menggelincirkan diri kita ke dalam lembah jurang maksiat kepada Allah. Maka yang paling penting adalah Allah berikan saya izin untuk dilindungi. Allah berikan saya ridho, Allah berikan saya perlindungan dari kejahatan lisan saya. Itu yang paling penting. Islam, hati-hati bersikap, hati-hati bersuara, hati-hati bernarasi. Ingat, kita hidup dalam kondisi yang majemuk. Akan ada unsur sakit hati. Jangan sampai terjadi lagi tragedi Poso. Berdiskusi lintas agama sangat-sangat sensitif. Saya mengalami sendiri 6 tahun sudah. Ya, tetapi kembali lagi perlu kesiapan mental, kesiapan secara ilmu dan juga kesiapan secara jiwa menerima konsekuensi dari diskusi lintas agama. Yang paling penting adalah ikuti aturan negara. Kalau ada terlanggar aturan negara, siap bertanggung jawab, insya Allah. Apalagi yang harus kita takutkan, ya. Buat anak Batak, semoga ini jadi pembelajaran buat semua apologet baik Islam ataupun Kristen supaya semakin baik lagi dalam diskusi. Hadirkan orang lain untuk menjawab imannya, jangan mengasumsikan iman orang lain. Sama-sama kita belajar untuk mengajar kembali. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.